Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, yang mana di dalamnya banyak sekali kaifiah yang dapat kita laksanakan supaya menjadi nilai ibadah agar puasa kita berfaedah. Pada zaman Rasulullah SAW banyak sekali kejadian penting yang istimewa yang terjadi pada bulan puasa, termasuk wafatnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan kisah wafatnya Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan istri pertama baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau sangat setia menemani, merasakan pahit manisnya berdakwah menyebarkan agama Islam. Hingga pada akhirnya dalam suatu buku dikisahkan bahwa Siti Khadijah merupakan istri yang paling setia baik terhadap Rasul maupun terhadap dakwah Islam. Kesetiaan tersebut diuji dengan sebuah peristiwa, yaitu pembaikotan terhadap Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib. Pembaikotan terjadi bukan hanya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, tapi terjadi 3 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW membawakan kabar gembira bahwa rayap telah memakan naskah pembaikotan tersebut yang ditempel di dinding Ka'bah hingga menyisakan kalimat Ya Allah. Tentu kabar gembira ini disambut baik oleh umat muslim yang telah diasingkan selama 3 tahun tersebut. Hingga mereka pun bisa pulang ke rumahnya masing-masing dengan kepala tegak sambil tak henti-hentinya mereka mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah setelah pembaikotan tersebut terjadi, maka Siti Khadijah menghembuskan napas terakhirnya di usia 65 tahun. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu berusia 50 tahun. Wafatnya Siti Khadijah tentu membuat Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang sangat amat luar biasa. Hingga beliau mengeluarkan air mata mulianya. Bahkan orang yang ada di sekitar pun ikut merasakan kesedihannya. Apalagi bagi Rasulullah, di tahun yang sama dia pun ditinggalkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Hingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita atau Amul Husni. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Ar-Rasyid karya Sayyid Muhammad Alwi dikisahkan bahwa Siti Khadijah ketika itu jatuh sakit dan dia mendekati pada ajalnya, berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku mohon maaf jikalau aku sebagai istrimu belum bisa berbakti kepadamu. Lantas Rasul pun menjawabnya, Ya Khadijah istriku, jauh dari itu, engkau telah berbakti, engkau telah menyukseskan dakwah Islam sepenuhnya. Lalu Khadijah pun memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra sambil berbisik kepada Fatimah, Wahai Fatimah, aku rasa ajalku akan semakin dekat. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Oleh karena itu, tolong pintakan kepada ayahmu. Aku malu memintanya sendiri, aku takut memintanya sendiri, supaya ayahmu memberikan sorban yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, supaya digunakan untuk menjadi kain kafanku. Mendengar pernyataan tersebut, langsung Rasulullah SAW menghampiri Khadijah. Ya Khadijah istriku, sesungguhnya Allah telah menitipkan salam untukmu dan telah disiapkan tempatmu di surga. Langsung Siti Khadijah pun tersenyum dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Khadijah menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan baginda Rasulullah SAW.
yang mana Siti Khadijah wafat pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum baginda hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak lama Khadijah wafat, turun malaikat Jibril dari langit mengucapkan salam kepada Rasul sambil membawa 5 kain kafan. Lantas Rasul pun menjawab salam Jibril seraya bertanya, untuk siapa kain kafan ini ya Jibril? Jibril menjawab, kain kafan ini untuk Khadijah, untukmu ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan. Lalu Jibril menangis. Lantas Rasul pun bertanya lagi, mengapa kau menangis ya Jibril? Cucumu yang satu, yaitu Husain, dia tak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai, digeletakkan di jalan, tak dimandikan, tak disolatkan, sahut Jibril. Mendengar pernyataan terakhir dari Jibril, hati Rasulullah pun semakin sedih. Hingga pada akhirnya Rasulullah kembali menatap wajah Khadijah yang telah menghembuskan napas terakhirnya. Dengan penuh rasa sayang, rasa cinta, ditatap wajah Khadijah seraya mengatakan, wahai istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Allah pun tahu semua amalmu, karena semua hartamu telah kau hibahkan kepada Islam. Hingga semua umat muslim pun ikut merasakannya. Pakaian umat muslim dan juga pakaianku itu adalah darimu. Tapi mengapa permintaan terakhirmu hanyalah sehelai kain ataupun sehelai sorban? Nah hadirin yang dirahmati Allah, padahal kita ketahui 2/3 kekayaan Mekah itu adalah milik Khadijah. Namun Khadijah hibahkan kepada Islam. Untuk apa? Untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Hingga pada akhirnya tidak ada satu helai pun kain yang bisa menutupi jasad Khadijah. Sungguh luar biasa, sungguh mulia Khadijah. Ketika dia wafat pun hanya menggunakan pakaian yang sangat kumuh. Pakaian yang sangat kumuh, yang mana di dalamnya terdapat 83 tambalan dan 1 diantaranya terbuat dari kulit kayu. Luar biasa kemuliaan Siti Khadijah, yang mana wafatnya meninggalkan yang sangat pedih bagi baginda Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah hadirin yang dirahmati Allah, kisah singkat mengenai wafatnya Siti Khadijah, yang mana kita insya Allah, kita sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah bisa mengambil ibrah daripada peristiwa wafatnya Siti Khadijah, yang mana pada akhirnya di akhir nanti mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah seperti Siti Khadijah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.